Sidang lanjutan terkait kasus penganiayaan seorang tahanan Abdul Qadir hingga meninggal, yang mendudukan 13 terdakwa Bayu Aji Pangestu dan kawan-kawan. Sidang kali ini Jaksa Kejati Jatim Nani Prihamdini SH, menghadirkan dua dokter diantaranya Dr. Rifatulullah, dari Polda Jatim dan dokter dari Rumah Sakit PHC, sayangnya yang hadir hanya saksi dokter dari Polda Jatim. Menurut saksi Marifatullah menerangkan terkait visum yang menyebabkan kematian Abdul Qadir dikarenakan kematian wajar, karena luka-luka yang ada di Abdul Qadir terlalu minimal untuk menyebabkan kematian, ujarnya. Sementara kuasa hukum terdakwa sangat kecewa dengan keterangan saksi dokter visum kematian Abdul Qadir dianggap kematian yang sangat fajar, padahal kematian korban akibat pemukulan-pemukulan dari rekannya sendiri, tetapi tidak ditemukan adanya penganiayaan, yang dianggap kematian wajar. Kalau memang ini dianggap wajar, kalau begitu 13 terdakwa memerintahkan kepada hakim agar dibebaskan, ujarnya. Tadi saksi dokter dari Polda gimana Bu, menurut pendapat tanggapan Anda? Jadi tanggapan saya itu saya kecewa karena penyebab kematian si korban Abdul Qadir itu adalah pemukulan-pemukulan dari rekan-rekannya sendiri, tetapi tidak ditemukan pemukulan itu karena dokter Polda itu mengatakan bahwa itu kematian wajar. Nah itu saya tidak terimanya di situ gitu. Jadi kalau memang itu kematian wajar, ya saya bisa protes. Kalau itu bukan protes, saya akan mengajukan permohonan kepada ketua majelis 13 orang terdakwa itu saya mohon dibebaskan karena tidak terbukti. Semuanya Polres juga mengatakan tidak tahu. Sedangkan dokternya juga mengatakan itu kematian wajar. Padahal di situ terdapat luka-luka di kepalanya, kemudian memar-memar di tubuhnya. Yang menurut saya duga bahwa itu kematiannya akibat dari pemukulan benda tumpul. Bagaimana dengan CCTV penganiayaan yang tertangkap CCTV, Bu? Betul sekali. Jadi ya di situ dakwaannya juga terdapat kekerasan benda tumpul. Maka saya anggap bahwa itu meninggalnya akibat kekerasan benda tumpul tadi. Itu kekecewaan saya kenapa dokter forensik itu menyatakan bahwa itu kematian wajar. Padahal terdapat luka-luka yang banyak. Dan tertangkap di CCTV ya Bu ya waktu penyiksaan kan? Betul sekali. Nah itu kalau memang tidak terbukti, saya berhak dong mengajukan permohonan kepada ketua majelis bahwa terdakwa 13 orang harus bebas. Itu maksudnya seperti itu. Bagaimana dengan visum Rumah Sakit PHC Bu? Kan berbeda dengan visum dari dokter Polda Jatim. Nah itu karena visumnya PHC itu saksi ahli tidak hadir, maka saya tidak bisa menyampaikan untuk visumnya PHC. Oke. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sementara menurut Marifatullah, ketika ditanya adanya dua visum dari Rumah Sakit PHC dan Polda Jatim yang keterangannya sangat berbeda, namun keterangannya sesuai apa yang ada di persidangan, tutup. Saya mau tanyakan, boleh nggak visum 2 itu muncul? Karena di dalam PHC itu kan hanya sakit biasa, tidak ada penganiayaan, sedangkan di Polda kan menyatakan ada penganiayaan. Apakah boleh 2 visum ini jadikan bukti? Saya kurang tahu. Nah, kalau menurut jenengan sebagai dokter bagaimana Mbak? Kenapa? Kalau jenengan sebagai dokter di Polda terkait visum ini bagaimana Mbak? Yang seharusnya yang dipakai yang mana? Seharusnya yang dipakai yang mana? Waduh, saya kurang bisa. Tapi antara keterangan jenengan di Polda dengan PHC beda ya Mbak ya? Beda jauh. Saya nggak baca soalnya keterangan di PHC. Tapi yang ditemukan jenengan memang ada penganiayaan ya Mbak ya? Sesuai dengan yang fakta persidangan tadi. Oke, terima kasih Mbak. Diketahui kejadian ini berawal pada tanggal 28 April tahun 2023, di mana tahanan Abdul Qadir meninggal diduga penganiayaan di dalam sel tahanan KP3. Meninggalnya Abdul Qadir didasari motif adanya, dugaan pemerasan yang didalangi oleh oknum tahanan meminta uang senilai Rp1.500.000 hanya diberi uang Rp200.000. Setelah itu meminta uang lagi dengan nilai Rp1.000.000 sayang uang akan dikirim Abdul Qadir sudah meninggal, ujar Sitya selaku istri Abdul Qadir korban. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.